Selamat pagi adik-adik di mahasiswa di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Mungkin adik-adik tidak asing lagi dengan istilah ini. Tetapi kadang-kadang kita tabu untuk mengkajinya. Sebenarnya, sebagai sebuah kajian ilmiah untuk mengatasi dan juga meminimalisasi kehadiran aliran fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme itu sangatlah penting. Nah, berkaitan dengan itu, maka pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Tetapi sebelum itu, mari kita saksikan video berikut ini yang menyajikan tentang bagaimana terorisme, fundamentalisme, dan radikalisme. Pada saat menyaksikan itu, adik-adik tolong dianalisis dengan baik pesan-pesan apa yang ingin disampaikan, kemudian makna apa yang bisa adik-adik petik dari situ. Selamat menyaksikan. Hai, saya Satyam Krisna dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radikalisme dan terorisme yang pernah saya dengar dan pernah terjadi di Bali. Radikalisme dan terorisme, istilah ini tidak akan asing lagi terdengar karena memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu untuk mengenai suatu hal seperti agama, sosial, dan politik seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindakan teror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan. Perkenalkan, nama saya Salsa Ursula Melisa Ogos dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, saya akan membahas tentang radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan, atau paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Nadia Mahaswari, NIM 18141015. Dalam video ini saya akan menjelaskan radikalisme dan terorisme. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu radikalisme. Radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan, atau paham yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim secara drastis dan singkat, dan bahkan bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Paham radikalisme ini sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikalisme dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termaksud meneror pihak yang sepaham dengan mereka, yang tidak sepaham dengan mereka. Beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikalisme ini diantaranya: yang pertama, intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, sifat fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Yang ketiga, eksklusif dan revolusioner, yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Verasiana Murni
NIM 1814041019. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang radikalisme dan terorisme. Yang pertama, radikalisme. Radikalisme berasal dari kata radikal yang artinya akar atau dasar. Radikalisme adalah suatu paham yang melakukan perubahan dalam tataan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan bisa dibilang ekstrim. Adanya peristiwa radikalisme di dalam masyarakat itu disebabkan karena sikap, tingkah laku, perbuatan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuannya. Halo, perkenalkan nama saya Fiani Rika dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pandangan saya terkait radikalisme dan contoh gerakan radikalisme yang terjadi di daerah saya. Baiklah, secara terminologis, radikalisme berasal dari kata radix, yaitu akar atau akar pohon, yang mana dalam hal ini secara luas yaitu pegangan yang kuat atau keyakinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau secara drastis. Pemahaman radikalisme ini tentunya diwarnai oleh beberapa faktor baik internal dan eksternal, yang dalam hal ini salah satunya akibat dari dorongan pemahaman agama, sosial, dan budaya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa radikal ini memiliki positif dan negatif. Dari segi positif kita bisa mengetahui bahwa orang-orang yang melakukan paham-paham radikalisme ini memberikan suatu kesetiaan dan loyalitas yang sangat tinggi terhadap kelompoknya, yang mana mereka mempunyai semangat perjuangan untuk mencapai suatu tujuannya. Namun, secara dari sisi negatifnya, kita bisa melihat dalam mencapai tujuan tersebut, paham-paham kelompok radikal ini seringkali menggunakan aksi kekerasan yang secara ekstrim untuk memaksakan apa yang dicapainya untuk diyakini oleh semua orang. Dan seringkali hal tersebut memberikan suatu pemahaman-pemahaman yang salah, bahkan menganggap suatu pemahaman orang lain merupakan hal yang salah dan pemahamannya lah yang benar. Adik-adik sudah menyaksikan tadi bagaimana video yang menunjukkan bahwa sebetulnya baik itu fundamentalisme, radikalisme maupun terorisme adalah sebuah gerakan yang tidak diinginkan oleh setiap orang, termasuk oleh bangsa dan negara. Nah, apa itu fundamentalisme? Fundamentalisme sebetulnya adalah suatu aliran keyakinan yang menginginkan kembali kepada ajaran dasar, ajaran pokok yang bersifat mendasar. Biasanya aliran fundamentalisme ini akan sangat anti terhadap perubahan dan pembaharuan. Nah, itu berbeda dengan radikalisme, di mana radikalisme ini adalah aliran politik. Aliran politik yang biasanya juga berlandaskan pada ajaran-ajaran atau nilai-nilai dasar. Dan radikalisme itu sebetulnya menginginkan suatu perubahan, tetapi perubahan yang bersifat ekstrim, dan bahkan kadang-kadang perubahan-perubahan itu bersifat inkonstitusional. Dan jika aliran ini berkembang lebih lanjut, biasanya akan melakukan gerakan-gerakan terorisme. Nah, terorisme itu seperti apa? Terorisme itu adalah gerakan-gerakan yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan ide, gagasan, termasuk juga politiknya. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk merebut kekuasaan. Jadi pada dasarnya, baik itu fundamentalisme, terorisme, maupun radikalisme, sama-sama itu bersifat intoleran atau tidak bersifat toleran. Kemudian yang kedua, biasanya fanatik terhadap ajaran dan alirannya sendiri tanpa mempedulikan aliran dan ajaran yang lainnya. Kemudian yang berikutnya biasanya dalam bergaul, bermasyarakat itu cenderung eksklusif atau menutup diri dari pergaulan dan
dari komunikasi serta kerjasama. Dan yang paling ekstrim itu biasanya perjuangannya bersifat revolusioner, yaitu perjuangan yang bersifat keras, memaksa, sehingga mengadakan perubahan secara tajam. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang menyebabkan atau yang melatar belakangi gerakan fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Kalau kita lihat, pada dasarnya baik fundamentalisme maupun radikalisme itu terbangun karena pemaknaan terhadap ajaran kitab suci. Jadi biasanya kitab sucinya ini diartikulasi tidak baik atau diartikulasi secara tidak benar oleh pengikutnya, yang kemudian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan, memunculkan sifat-sifat, memunculkan nilai-nilai yang anti terhadap yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu bisa bermacam-macam. Bisa misalnya suatu kondisi sosial ekonomi yang tidak bagus. Jadi karena mereka melihat bahwa kondisi sosial ekonomi yang timpang, termasuk dirinya mengalami kondisi keterpurukan secara ekonomi, itu bisa menyebabkan terbangunnya sikap dan perilaku yang menuju pada fundamentalisme dan juga menuju pada radikalisme. Termasuk juga misalnya melihat bahwa sistem pemerintahan saat ini tidak menegakkan hukum yang baik, tidak adil dalam penegakan hukum, kemudian tidak jujur, koruptif. Itu juga bisa berimplikasi pada terbangunnya suatu aliran atau suatu keyakinan dan nilai-nilai radikal dan fundamental. Yang berikutnya juga bisa disebabkan karena ketimpangan pembangunan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Itu juga bisa memunculkan gerakan yang bersifat fundamental, termasuk juga gerakan yang bersifat radikal. Akan tetapi sekali lagi kedua gerakan ini adalah gerakan-gerakan yang berimplikasi negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan terorisme itu lebih banyak pada faktor internal yang ada pada diri pelaku itu. Biasanya faktor internal itu dipengaruhi oleh ajaran yang dipelajari, kemudian persepsi terhadap ajaran itu yang keliru. Yang kedua, selain faktor internal yang ada dalam dirinya, itu biasanya adalah persoalan-persoalan yang bersifat internasional, seperti terbangunnya terorisme, gerakan terorisme di negara-negara Asia Selatan misalnya, kemudian mempengaruhi atau memberikan ajaran teroris pada negara-negara yang lainnya, termasuk di Indonesia. Kemudian yang berikutnya juga, terorisme itu terbangun karena kultur atau budaya yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, yang pada akhirnya nanti ini berimplikasi pada gerakan-gerakan yang menginginkan perubahan mendasar, kemudian dengan cara melakukan kekerasan. Yang berikutnya misalnya adalah masalah internal di negara yang bersangkutan. Nah, di banyak negara munculnya terorisme itu disebabkan karena di negara itu terjadi berbagai persoalan. Misalnya seperti persoalan ketimpangan, ketidakadilan, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, ini memicu terjadinya gerakan terorisme. Kemudian terorisme itu biasanya dilakukan dengan cara atau metode kekerasan. Kekerasan yang berupa dalam bentuk misalnya kekerasan fisik misalnya, seperti penembakan, kemudian bom, dan lain sebagainya. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya itu bisa bermacam-macam. Bisa warga sipil, misalnya masyarakat biasa pada umumnya, ataukah polisi, tentara, kemudian gedung-gedung pemerintahan, dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu biasanya gerakan terorisme ini akan memunculkan rasa ketakutan yang luar biasa kepada warga negara. Gitu. Kemudian berikutnya, persoalannya adalah bagaimana cara mengatasi terorisme, radikalisme, dan fundamentalisme. Nah, masing-masing ini punya cara penyelesaian yang berbeda-beda. Kalau kita lihat aliran
fundamentalisme dan radikalisme itu sebenarnya sangat baik kalau kita selesaikan dengan cara kontraradikalisme. Artinya pemikiran-pemikiran yang radikal, yang anti terhadap kebersamaan, yang anti terhadap gotong royong, yang anti terhadap toleran, kita ubah ke nilai-nilai yang bersifat kebersamaan, kekeluargaan, keindonesiaan. Jadi dengan begitu nanti mereka memiliki pola pikir yang berbeda tentang bangsa dan negara, tentang masyarakat, dan tentang keberagaman. Kemudian juga menanamkan atau menginternalisasi nilai-nilai non-kekerasan. Jadi setiap masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, berhak untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pemikirannya, akan tetapi tentu saja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa adanya kekerasan dan pemaksaan terhadap pihak lainnya. Kemudian bagi terorisme yang telah dijatuhi hukuman, apa yang harus dilakukan? Yang telah dijatuhi hukuman itu adalah dengan melakukan deradikalisasi. Artinya adalah mengembalikan nilai-nilai pemahaman mereka untuk berperilaku sebagaimana layaknya suatu bangsa, suatu masyarakat yang mencintai keberagaman. Yaitu dengan cara mendidik mantan terorisme untuk melaksanakan ajaran agama dengan baik, melaksanakan nilai-nilai budaya masyarakat, dan melaksanakan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah dengan melakukan pencegahan. Pencegahan ini adalah dengan upaya-upaya persuasif yang dilakukan oleh kepolisian, yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan yang bersifat terorisme. Nah itu kalau sudah mereka selesai melakukan tindakan teroris. Kemudian bagaimana dengan orang yang melakukan gerakan fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme? Nah sebetulnya untuk mengantisipasi ini bisa dilakukan dengan cara menegakkan hukum secara adil. Jadi penegakan hukum secara adil ini akan memberikan efek jerah kepada siapapun yang melakukan gerakan radikalisme, melakukan gerakan terorisme, termasuk juga melakukan gerakan yang fundamentalisme. Nah, ada beberapa yang dilakukan untuk itu, yaitu membentuk penanggulangan terorisme nasional, termasuk juga ada undang-undang terorisme. Nah, itulah yang dilakukan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Kemudian implikasi daripada aliran radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme bagaimana? Nah, ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama, secara sosial budaya, gerakan radikalisme, terorisme, termasuk juga fundamentalisme itu memakan korban, baik harta benda, korban nyawa, termasuk juga trauma psikologis yang dialami baik oleh orang yang terkena dampak itu maupun masyarakat Indonesia secara umum. Karena mereka merasakan bagaimana dahsyatnya gerakan-gerakan itu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya secara politik, biasanya gerakan-gerakan ini akan menimbulkan perpecahan pada bangsa dan negara atau terjadinya disintegrasi bangsa. Karena pada intinya gerakan-gerakan seperti ini itu akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di masyarakat. Yang berikutnya terhadap kehidupan beragama. Jadi gerakan terorisme, radikalisme, dan fundamentalisme itu salah satunya adalah terbangunnya intoleransi. Yaitu suatu sikap perilaku yang tidak toleran terhadap agama dan budaya lain. Yang kedua, biasanya secara agama itu akan menimbulkan prasangka. Prasangka antar agama, termasuk juga nanti mungkin prasangka antar etnis juga. Kemudian yang berikutnya adalah dampak terorisme terhadap ideologi, di mana aliran fundamentalisme,
radikalisme termasuk terorisme itu nanti akan membangun ideologi-ideologi yang beragam. Kemudian ideologi-ideologi ini bertentangan dan berseberangan dengan ideologi Pancasila. Nah, oleh karena itu ini sangat dihindari. Untuk apa? Untuk betul-betul kita berpikir bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang bisa menyatukan semua masyarakat Indonesia. Yang berikutnya implikasinya juga adalah terhadap demokrasi. Jadi gerakan radikalisme, fundamentalisme itu berimplikasi negatif terhadap demokrasi. Di mana demokrasi biasanya nanti itu lebih dimaknai sebagai gerakan-gerakan yang bersifat anarkis. Yang berikutnya, demokrasi itu juga dimaknai sebagai gerakan-gerakan yang bersifat inkonstitusional atau di luar hukum yang berlaku. Baik adik-adik, tadi kita sudah membahas secara detail tentang bagaimana terorisme, radikalisme, termasuk juga fundamentalisme. Nah, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan adik-adik, saya harap adik-adik membuat kebijakan publik. Kebijakan publik itu tentang bagaimana cara penanggulangan terorisme, radikalisme, dan fundamentalisme. Nanti kelas Anda bagi saja menjadi 4 kelompok, kemudian dari 4 kelompok ini membuat kebijakan publik. Nah, adapun format kebijakan publik itu diawali dengan identifikasi masalah, alternatif pemecahan masalah, alternatif kebijakan publik, dan rencana tindakan. Mengenai bagaimana petunjuk teknis cara pembuatan kebijakan publik lebih operasional, itu Anda dapat unduh di link yang sudah saya sediakan. Baik adik-adik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu, dan saya akhiri dengan mengaturkan Pramu Santi. Om Santi.